Pernah kebayang nggak kalau algoritma YouTube itu nggak menilai video Anda dari performanya sekarang, tapi justru dari performa masa lalunya? Nah, ini adalah sebuah ide yang bakal mengubah total cara Anda melihat YouTube. Kedengarannya provokatif banget kan? Seolah-olah nasib video Anda tuh udah dikunci mati sejak detik pertama diunggah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dalam penjelasan kali ini, kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar algoritma yang sering banget disalahpahami ini. Oke, pertama-tama, ayo kita hancurkan dulu satu mitos terbesar yang ngejebak hampir semua kreator. Anggapan kalau beberapa jam pertama itu adalah penentu segalanya. Disinilah letak kesalahpahaman utamanya. Kita, para kreator, sering banget ngelihat 48 jam pertama itu kayak hari penghakiman, penentuan nasib. Tapi tahu nggak, buat algoritma, itu cuma fase pengumpulan data. Anggap aja kayak lagi ngambil sampel di lab, bukan vonis akhir di pengadilan. Dan ternyata, salah paham kecil ini efeknya gede banget. Ini yang bikin ada jurang pemisah yang dalam di antara para kreator. Angkanya benar-benar bikin kaget loh. Cuma sekitar 2-3% kreator yang beneran paham soal model evaluasi berbasis waktu ini. Sisanya, 97% masih kejebak sama mitos performa awal. Jadi, dengan Anda ngerti konsep ini aja, Anda udah selangkah lebih maju, masuk ke kelompok yang langka banget. Nah, ini istilah kuncinya, jendela observasi. Selama periode ini, algoritma itu cuma ngamatin dan nyatet. Jadi, kalau Anda panik gonta-ganti thumbnail atau judul di jam-jam awal, Anda itu sebenarnya lagi ngerusak proses pengumpulan datanya. Anda kayak ngasih sinyal ke algoritma, "Duh, saya sendiri aja nggak yakin video saya ini tentang apa." Dan itu bikin algoritmanya bingung. Oke, jadi poin paling pentingnya, gimana caranya biar video Anda itu dirancang untuk bisa lolos dari tes awal ini? Ini dia rencana mainnya. 4 langkah simpel. Pertama, sadari kalau ini masa observasi, bukan penghakiman. Kedua, pancing menonton dari 30 detik pertama. Ketiga, dan ini mungkin yang paling susah, sabar, jangan diutak-atik dulu. Dan terakhir, setelah 48 jam, baru deh Anda lihat datanya dan analisis. Dan ini dia contekan targetnya. Kalau video Anda bisa tembus angka-angka ini, CTR di atas 6%, retensi 30 detik di atas 65%, dan yang nonton sampai selesai di atas 25%, selamat, video Anda udah lulus ujian awal. Udah diamin aja, biarkan dia bekerja. Tapi, jangan seneng dulu. Menguasai 48 jam pertama itu, baru pemanasan. Pertarungan yang sebenarnya itu ada di jangka panjang. Ingat ya, algoritma itu lebih peduli sama channel Anda secara keseluruhan, bukan cuma satu video doang. Makanya konsistensi itu jadi raja di sini. Dengan menstabilkan durasi, jadwal, dan tema, Anda itu sebenarnya lagi ngajarin algoritma. Ini loh channel saya, dan ini tipe penonton yang bakal suka. Anda lagi mempermudah kerjaannya buat nemuin audiens yang tepat buat Anda. Dan disinilah bagian paling kerennya. Anda bisa secara aktif membangunkan video-video lama Anda dari tidur panjangnya. Dengan nyambungin konten baru ke konten lama secara strategis, Anda bisa mancing algoritma buat ngevaluasi ulang aset-aset Anda yang mungkin udah terlupakan. Ini bukan soal hoki, ini soal desain yang cerdas. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Ini soal mengubah total cara Anda main di YouTube. Coba deh bayangin perjalanan YouTube Anda kayak gini. 3 bulan pertama, itu soal bangun fondasi yang kokoh. Terus, algoritma mulai notice konsistensi Anda dan mulai mendorong konten Anda. Akhirnya, channel Anda jadi sumber rekomendasi yang dipercaya. Timeline ini jadi bukti nyata kalau waktu itu sebenarnya teman terbaik Anda, asal Anda tahu cara kerjanya. Dan inilah kesimpulan paling kuat dari semuanya. Ketika Anda mulai melihat waktu sebagai sesuatu yang bisa Anda kendalikan, YouTube itu berhenti jadi ajang untung-untungan. YouTube jadi sebuah masalah desain. Anda bukan lagi ngelempar dadu dan berharap yang terbaik, Anda adalah arsiteknya. Nah, pertanyaan ini buat Anda renungkan. Setelah tahu gimana waktu bekerja di dalam algoritma, pilihannya sekarang ada di tangan Anda. Anda mau terus-terusan berjudi dengan konten Anda, atau Anda mau mulai merancangnya?